Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safaria. Saya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Bimbingan Konseling Islam. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah di-share dari Maktab Kuliah Komunikasi Islam. Di mana pertanyaannya yang pertama adalah, mengapa sebuah pesan memiliki kekuatan, bahkan pada pesan-pesan tertentu mampu memengaruhi penerimanya hingga mengubah tidak hanya pikirannya, namun juga perilaku. Jadi, inti dari komunikasi adalah pesan, yaitu suatu komponen dalam proses komunikasi berupa panduan dari pikiran dan perasaan seseorang dengan menggunakan lambang atau bahasa atau lambang-lambang lainnya yang disampaikan oleh orang lain. Berarti pesan adalah suatu tanda atau lambang yang diproduksi oleh seseorang komunikator kepada orang lain yang dilakukannya secara efektif dan sadar dan dipahami oleh orang lain sehingga menghasilkan respon tertentu. Pesan dapat berupa bahasa lisan dan juga bahasa tulisan, ya. Pesan sebagai inti dari komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam merubah cara pikir manusia yang kemudian mampu mendorong perubahan dunia. Pesan dibangun oleh indera dan sejumlah informasi yang masuk dalam otak kemudian diolah secara cerdas. Proses pengolahan informasi ini disebut persepsi, ya. Pesan mampu membangun kualitas hidup seseorang yang menjadikan dirinya di persepsi memiliki kemampuan lebih tertentu dibandingkan dengan yang lainnya, sehingga kualitas individu ditentukan oleh sejumlah kualitas pesan yang masuk pada dirinya. Apabila seseorang banyak mengonsumsi atau menerima pesan yang positif, maka akan menjadikan dirinya positif pula. Demikian pula sebaliknya. Pertanyaan yang kedua adalah, kita sudah mempelajari beberapa metode menyampaikan pesan dalam ilmu komunikasi Islam. Metode apa yang cocok menurut Anda, menurut saya, ya, untuk situasi mencari solusi? Gitu. Jadi saya pilih metode penelitian, di mana metode penelitian ini tulisan ini didasarkan pada penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berupa studi kasus tentang metode dakwah bagi generasi milenial dengan memberikan kontribusi dalam kehidupan sehari-hari dalam menanamkan nilai-nilai agama, ya, sehingga paham-paham keagamaan yang bersifat ekstremisme dan radikalisme yang cenderung mengakomodasi kekerasan bisa ditangani dari hulu sampai ke hilir. Untuk menghasilkan data yang komprehensif, ya, penulis harus melakukan wawancara dalam in-depth interview, ya. Wawancara dilakukan dari 5 informan yang dianggap relevan karena mereka selaku remaja, ya, berusia 12 sampai 24 tahun dari komunitas Omah Ngaji, ustadz dan ustazah yang memberikan dan menjalankan dakwah dalam memperkuat data primer penulisan, juga melakukan studi kepustakaan dari berbagai sumber, yaitu kabar, artikel, jurnal, buku, ya, dan penelitian terdahulu serta sumber lain terkait dengan persoalan pokok penelitian. Seperti itu. Lanjut, pertanyaan selanjutnya yaitu dari yang makalah yang saya pelajari, ya, dari 8 fungsi komunikasi Islam, ya, jelaskan 3 jenis menurut saya yang paling penting berserta alasannya, ya. Jadi fungsi informan, ya, saya ambil fungsi informasi. Mengapa? Karena sejak lahir seluruh perangkat untuk menyerap informasi seperti mata, telinga, ya, hati, dan perangkat
perangkat utama kehidupan sudah terpasang dan siap difungsikan. Selain alat menangkap informasi, Allah juga sudah menyiapkan perangkat untuk menyiapkan kembali informasi yang telah ditangkap kepada orang lain. Ya. Alat itu adalah lidah, ya. Kedua, bibir, dan segala hal yang terkait. Nah, jadi prinsip dasar agama Islam yang menyebar informasi adalah penutup rapat informasi yang tidak terkait dengan orang lain, ya, terutama yang terkait dengan masalah pribadi. Islam melarang namimah atau mengungkapkan kejelekan orang lain, ya, dan mengategorikan perbuatan ini sebagai salah satu dosa besar. Islam melarang yang bermimpi jahat untuk menyampaikan isi mimpinya kepada orang lain. Bahkan orang yang bangga menyampaikan informasi tentang kejahatan yang dia lakukan, termasuk orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah, ya. Jadi pandangan Islam menyebut informasi adalah pintu awal seseorang memiliki karakter tertentu, baik atau buruk. Yang kedua itu fungsi meyakinkan. Jadi artinya fungsi meyakinkan itu adalah ide, ya, membuat ide dan pendapat dan gagasan yang kita miliki bisa diterima oleh orang lain dengan senang hati dan tidak terpaksa. Bahkan bukan sekedar menerima dengan sukarela. Mereka yang merasa mantap dengan penjelasan tersebut bisa menjadi pendukung ide itu, ya. Fungsi meyakinkan dalam komunikasi Islam bisa dicapai diantaranya dengan metode dialog, ya. Debat bisa yang dilakukan dengan suasana santai, ya. Saling mengemukakan pendapat dengan tenang. Mungkin di dalamnya juga terjadi tarik ulur, ya, dan akhirnya berujung kepada suatu kesepakatan mendukung ide bersama atau salah satu ide yang lebih baik, ya. Adapun jidal, ya, biasanya lebih seru, kadang-kadang sampai panas dan masing-masing pada ngotot, ya, dengan pendapatnya. Orang yang menyampaikan ide cemerlang, gitu, ya, dengan alasan-alasan dan logika yang kuat biasanya menjadi pemenang dan ide akan dijadikan rujukan. Seperti itu. Jadi dan juga ada fungsi mengingatkan, ya. Lupa adalah salah satu yang tidak bisa terpisah dari manusia. Sifat ini sudah ada sejak adanya manusia pertama, Adam alaihissalam, ya. Ibnu Manzur dalam lisan Arab, ya, mengatakan bahwa di antara rahasia penanaman manusia dengan istilah ihsan karena manusia memiliki sifat lupa. Jadi penanaman manusia dengan istilah insan karena manusia memiliki sifat pelupa, ya. Jadi pendapat Ibnu Manzur itu disadari kepada pemahaman Ibnu Abbas, ya, tentang Taha 115, ya, yang memisahkan tentang sebab Adam melanggar perintah Allah untuk tidak memakan buah pohon khuldi, ternyata memakan buah tersebut dikarenakan lupa. Jadi lupa tuh didefinisikan sebagai ketidakmampuan mengingat kembali suatu hal yang diperlukan pada saat yang diinginkan. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab lupa dan kita memerlukan metode dan mencegah, ya, agar kita tidak mudah lupa dan untuk memperkuat ingatan. Jadi di antara masalah yang paling banyak dilupakan dan lalai, ya, oleh manusia adalah masalah agama, seperti itu. Itulah sebabnya kenapa Islam memerintahkan kepada penganutnya untuk mengulang suatu ucapan atau perbuatan, ya, terutama dalam masalah-masalah krusial, ya. Dakwah adalah agama salah satu cara untuk menginformasikan kepada manusia agar selalu ingat tentang tujuan hidup dan bagaimana misi hidup sebenarnya. Dan metode komunikasi dalam dakwah ini yang paling cocok untuk merealisasikan fungsi mengingat adalah metode takzir dan inzar, seperti itu. Mungkin itu penjelasan saya. Lanjut kita pertanyaan selanjutnya, yaitu mengapa manusia hakikatnya sangat butuh berkomunikasi dengan Tuhan? Bagaimana cara berkomunikasinya? Jadi, ya, sebelum saya ingat memberikan ilustrasi, gini.
Kalau Anda berkenalan ya dengan orang apa yang Anda lakukan, pertama-tama pasti ingin tahu namanya, ya itu lantas lagi alamat atau tempat tinggal, kemudian nomor telepon ya atau HP atau apapun yang memudahkan kita berkomunikasi dengannya. Mengapa berkomunikasi itu penting ya? Karena kalau hanya berkenalan sekilas ya, sekedar cuma tahu nama tanpa menjalin komunikasi lagi, biasanya akan mudah lupa dan di kemudian hari merasa tak pernah berkenalan dengannya seperti itu. Anda pernah berkenalan dengan orang yang penting kan? Pejabat misalnya ya, pemimpin perusahaan atau dosen pembimbing ya, misalnya dosen pembimbing Anda seperti itu. Ya, apa yang seharusnya Anda lakukan setiap berkenalan? Minta kartu nama. Pertama, kartu nama mereka sangat penting karena kita sangat butuh untuk menjalin hubungan dengan orang-orang yang penting ini ya. Nah, Tuhan itu lebih dari sekedar penting, tapi sangat penting. Setidaknya karena kita sangat berkepentingan untuk menjalin komunikasi dengannya. Dengan demikian sekarang menjadi jelas ya bahwa kita harus mengenalnya lebih dekat ya. Kita harus tahu nama Tuhan yang sebenarnya, minta alamatnya, minta kartunya ya, dan sering menghubunginya agar kita akrab dengannya. Kalau Anda kenal dengan banyak orang penting ya di negeri ini, dan ini coba Anda yang akan Anda dapat, apa yang akan Anda dapat? Ini mudah mendapatkan pekerjaan ya, mudah menaik pangkat dan banyak kemudahan lain seperti itu ya. Nah, demikian juga kalau kita dekat dengan Tuhan ya atau Allah ya, tentunya akan memudahkan kita dalam segala hal ya, karena Dialah yang mengatur segalanya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Lanjut kita ke 6 ya, yaitu apa yang Anda pahami tentang etika komunikasi ya. Jadi etika komunikasi Islam adalah tata cara berkomunikasi yang sesuai dengan nilai moral ya, dalam menilai benar atau salahnya perilaku seseorang disampaikan dengan mengandung unsur Islami yang mengarahkan manusia kepada keselamatan dunia maupun di akhirat, seperti itu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Dalam materi ini tidak ada kesalahan dalam perkataan saya, mohon dimaafkan karena kelebihan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan karena saya sebagai makhluknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.